Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedi Andriansyah. Saya ingin berbagi dengan Bapak, Ibu sedikit perjalanan saya yang telah membentuk motivasi dan komitmen saya untuk melamar posisi Community Mobilizer pada program Ultra Poverty Graduation pada Yayasan Relief Islami Indonesia. Saya lahir dan dibesarkan di Bandung dengan pengalaman kerja lebih dari 17 tahun dan 12 tahun diantaranya itu dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi saya memiliki harapan untuk bisa memberikan atau meningkatkan selalu kualitas hidup masyarakat melalui kefokusan saya, terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, dan penurunan atau penanggulangan kemiskinan. Sebagai seorang yang memiliki istri Pandeglang asli Banten, saya tinggal di Pandeglang itu dari tahun 2012. Jadi saya tahu persis dan merasakan langsung bagaimana tantangan masyarakat di sekitar, terutama dalam menghadapi isu kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kebetulan saya juga tinggal di kampung, sebuah kampung, nama kampungnya Kampung Pasir Lame, Desa Kadudodo, Kecamatan Cimanuk. Jadi saya tahu tentang kemiskinan itu tidak hanya dari statistik, tapi betul-betul saya tahu dari keseharian mereka, bagaimana kesulitan mereka yang terbelenggu oleh masalah kemiskinan. Oh ya, latar belakang pendidikan saya S1 Sarjana Teknik Sipil dari ITENAS, Institut Teknologi Nasional Bandung, dan S2 juga Teknik Sipil dari Unila, Universitas Lampung. Pendidikan ini telah memberikan kemampuan saya dalam manajemen dan teknik. Tetapi walaupun demikian, karena hampir 75% lebih karir saya ternyata di bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga mendorong atau menuntut saya untuk belajar lebih jauh lagi tentang ilmu kesosialan dan ekonomi. Itu juga tidak lupa bahwa bagi saya ilmu yang terpenting itu yang bisa saya dapatkan dari lapangan, dari masyarakat itu sendiri. Sewaktu saya kerja di Lampung, di program pemberdayaan PAMSIMAS, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, di situ saya mendapatkan dua pelajaran penting. Yang pertama, bagaimana suara dari masyarakat itu harus kita dengar, harus saya dengar, harus saya rasakan kebutuhan mereka. Contoh realnya adalah ketika misalnya rapat penetapan tarif air ya. Pada saat itu karena ibu-ibu yang langsung bersentuhan dengan air kan dalam kesehariannya, sehingga pada saat rapat itu ya yang lebih dominan untuk menetapkan tarif itu kelihatan ibu-ibu. Dan yang pelajaran kedua adalah terkait perubahan perilaku. Bagaimana
perubahan perilaku di masyarakat yang masif bisa diupayakan, tentunya dengan keterlibatan banyak pihak. Jadi di awal saya kerja di sana sebagai koordinator kabupaten, itu baru satu desa yang menyatakan diri bebas dari stop buang air besar sembarangan. Lalu 5 tahun berikutnya, alhamdulillah itu 251 desa dan kelurahan yang mereka semua menyatakan diri sudah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Itu sangat memberikan pengalaman saya yang luar biasa. Dan selanjutnya adalah yang menarik ketika saya bekerja di USAID Erat, atau itu kependekan dari United States for International Development, dan eratnya adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat. Kami telah berhasil merumuskan 6 kebijakan baru, yang mana dari situ menghasilkan suatu perubahan yang bukan dalam angka saja, tetapi juga bagaimana dalam perubahan nyata di masyarakat dari regulasi-regulasi tersebut. Nah, kenapa juga menariknya? Karena lokasinya itu saya di Pandeglang. Jadi betul-betul ketika bicara tentang isu kemiskinan, itu betul-betul bahwa oh ya, tadi itu regulasinya tentang stunting ya, penurunan stunting dan kesetaraan gender. Memang kalau regulasi kemiskinan itu belum ke sana gitu. Tetapi maksudnya saya mau bicara bahwa ketika menyentuh isu kemiskinan, sekali lagi saya harus menyampaikan bahwa karena keseharian saya tinggal dari 2012, meskipun mungkin baru 4 tahun efektifnya ya. Dari situ saya betul-betul tahu persis gitu bagaimana kesulitan masyarakat menghadapi, terutama yang menghadapi masalah kemiskinan ini, yang kesehariannya dibelenggu oleh kemiskinan gitu. Jadi betul-betul saya bukan tahu dari angka statistik saja tentang kemiskinan itu, tetapi juga saya tahu dari kesehariannya. Nah, yang menarik bagi saya ketika saya baca di web tentang Yayasan Relief Islami Indonesia yang ada pilar ya, 5 pilar, ada 5 pilar bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan ultra poverty graduation. 5 pilar itu saya yakin bisa signifikan, sangat mendorong atau membantu masyarakat miskin. Jelas dengan better consumption, increasing income, lalu establish financial inclusion, kemudian ada effective social empowerment, dan yang kelima itu foster social development. Saya merasa yakin dan optimis dengan 5 pilar itu, kemiskinan di Pandeglang bisa dientaskan. Tentunya harapan saya juga saya bisa bergabung di tim agar saya ikut memberikan kontribusi yang lebih dalam lagi, bagaimana supaya misi atau
program rencana kerja yang ada di Yayasan Relief Indonesia, Islami Indonesia terkait program Ultra Poverty Graduation ini, saya bisa terlibat langsung di situ dan bisa memberikan yang terbaik dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Pandeglang. Demikian, terima kasih. Video alasan motivasi lamaran saya ini. Besar harapan saya untuk bisa berdiskusi kembali dengan Bapak Ibu untuk mendiskusikan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, sekiranya apa yang bisa saya kontribusikan untuk Yayasan Relief Islami Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan di Pandeglang tercinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.